Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa bertatap muka kembali dalam kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad atau Akidah Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Namun, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, sebelum kita memulai kajian ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sekedar untuk wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Khususnya yang berkaitan dengan musibah yang menimpa kita semuanya berupa wabah virus corona ini. Tidak bosan-bosannya kita ingin sekali lagi sekedar untuk mengingatkan, memperingatkan kita semuanya. Yang pertama, wabah virus corona ini salah satu bentuk hikmah Allah untuk mengingatkan kita akan kekuasaannya. Musibah ini adalah ujian tauhid bagi kita. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim yang sejati, musibah ini kita hadapi dengan mengokohkan, menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya musibah ini semakin menambah keyakinan kita. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang mengatur alam semesta ini. Di tangan Allah lah segala urusan ini. Allah yang menimpakan musibah dan hanyalah Allah yang bisa mengentaskan musibah tersebut. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini sekali lagi harus lebih menguatkan tauhid kita kepada Allah. Menguatkan keyakinan kita akan kekuasaan Allah. Allah yang mengatur segalanya ini. Maka dialah yang berhak untuk kita beribadah kepadanya. Untuk kita bergantung hanya kepadanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidaklah kita ditimpa musibah kecuali apa yang telah Allah takdirkan atas kita. Dialah yang melindungi kita dan hendaklah kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal, bergantung diri hanya kepada Allah. Minta keselamatan dari musibah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah bertauhid kepada Allah, maka Allah
akan menurunkan janjinya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, Allah akan berikan mereka keamanan dan Allah berikan petunjuk. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Allah, Rabbnya Ka'bah, yang telah memberikan kepada mereka makan dari kelaparan dan yang memberikan mereka keamanan dari rasa ketakutan. Insya Allah kalau kita perkuat tauhid kita, iman kita kepada Allah, maka Allah akan berikan keamanan bagi kita, meskipun dikala manusia dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyelamatkan kita dari segala bentuk mara bahaya, di antaranya virus corona ini. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam menghadapi virus corona ini hendaklah kita lebih meningkatkan iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya semua ini sudah ditakdirkan Allah. Semua ini sudah Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana dalam ayat tadi, kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah musibah itu menimpa di atas muka bumi, tidaklah menimpa diri kalian kecuali sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menimpakannya, dan itu mudah bagi Allah. Kalau kita mengimani takdir seperti ini, insya Allah hati kita tidak terlalu gundah gulana, tidak stres, tidak frustasi menghadapi musibah apapun. Hati kita akan merasa lebih tenang dengan meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah ayat tadi, setelah Allah menjelaskan semua ini dengan takdir Allah, musibah apapun itu dengan takdir Allah, kemudian Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa dari apa yang menimpa kalian, dari musibah apapun. Ini hikmah di balik kita mengimani takdir Allah. Buah manis mengimani takdir Allah. Hati akan lebih tenang dalam menghadapi segala bentuk musibah. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Perkuat iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua ini sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Rasulullah SAW, apa yang telah Allah takdirkan untukmu dari kebaikan atau atasmu dari musibah tidak akan meleset darimu. Wa ma akhta'aka, dan apa yang tidak Allah catat, tidak Allah takdirkan untukmu atau atasmu, maka tidak akan mungkin menimpamu. Maka ini yang harus kita perkuat ketika menghadapi wabah penyakit seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti kalau kita bertawakal kepada Allah, bukan berarti kalau kita beriman kepada takdir Allah, kemudian kita tidak mengambil sebab usaha. Bukan berarti kita tidak ikhtiar. Bukan berarti kita tidak beramal. Tidak. I'malu, kata Rasul. Beramallah, berusahalah, berikhtiarlah. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir, tawakal kepada Allah tidak menafikan untuk kita mengambil sebab, untuk kita berusaha, untuk kita beramal. Suatu saat Rasul pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adu fil jannati aw finnar." Kata Rasul, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali tempat tinggalnya sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah di surga atau di neraka. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya, menjauhkan kita dari api nerakanya. Para sahabat pada waktu itu bertanya, "Afala nadaul amal wa natakil ala ma qad kutib?" Ya Rasulullah, kalau semua Allah takdirkan,
Apakah boleh kita bersandar saja kepada takdir, tidak beramal? Kata Rasul, la, tidak, jangan. I'malu, namun beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin, tawakal kita kepada Allah, ketergantungan hati kita kepada Allah, iman kita kepada takdir Allah harus dibarengi dengan usaha. Di antara usaha untuk kita menghadapi wabah virus corona, yaitu dengan kita mengambil sebab pencegahan sejak dini dari penyakit tersebut. Sebagaimana kata orang Arab, al-wiqayatu khairun minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan di antara bentuk pencegahan yang selalu dikumandangkan oleh para ahlinya, para medis, para dokter, untuk kita menjaga jarak, untuk kita banyak tinggal di rumah, untuk kita tidak keluar dari rumah kecuali kalau betul-betul darurat. Ini sebagai bentuk al-wiqayatu minal khairun minal ilaj. Dan ini sesuai dengan ajaran al-Islam. Ketika ada wabah penyakit, ketika ada penyakit menular, Rasul katakan firra minal majdzum firaraka minal asad. Menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta, penyakit menular, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Jangan pernah mengatakan, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita praktekkan hari Rasul SAW, larilah dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Kalau Anda mengaku hanya takut kepada Allah, tidak takut dengan penyakit corona, beranikah Anda masuk ke kandang harimau? Dengan hujah tidak takut kecuali kepada Allah? Ma'asal muslimin, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu terkadang kalimat yang hak, tapi di belakangnya ada makna yang batil. Sebagaimana dahulu kata orang Khawarij, teroris zaman dahulu mengatakan, inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak, namun di belakangnya ada kebatilan. Kalau Anda takut kepada Allah, maka laksanakanlah perintah Allah, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Dan semua ahli medis mengatakan di antara cara pencegahan penyakit virus corona ini untuk kita banyak berdiam di rumah. Kalau kalian takut kepada Allah, maka kalian harus mengamalkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati rasul walil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan pemimpin kita kaum muslimin, presiden kita, pemerintah kita telah menghimbau, memerintahkan untuk kita banyak tinggal di rumah untuk mencegah virus corona. Kalau kalian takut kepada Allah, perintah Allah harus kalian amalkan. Kalau kalian mengaku takut kepada Allah namun tidak melaksanakan perintah pemimpin dalam hal yang ma'ruf, maka itu rasa takut yang bohong. Itu takut yang dusta. Sebagaimana ketika kalian mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kalau kalian tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasul, itu cinta yang dusta. Maka takut kepada Allah itu diwujudkan dengan mentaati perintah Allah. Di antaranya tadi, mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Demikian pula tadi bertanya kepada ahli zikri, di antaranya para ahli medis, para dokter yang mengarahkan kita, menyarankan, menganjurkan, memerintahkan kita untuk banyak tinggal di rumah. Ini perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita amalkan ini dengan niat ini melaksanakan perintah Allah dan Rasul, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada sebagian orang yang mengatakan kita harus taat hanya kepada Allah. Dengan kita tetap melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah di masjid-masjid Allah. Kita katakan, kalau kalian mengaku
taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Allah mengatakan, wa ma atakum rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan kepada kalian, maka ambillah, laksanakanlah. Ini perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan untuk kita taat kepada Rasul. Dan di antara sunnahnya Rasul untuk kita mengambil rukhsah, keringanan ketika ada hal-hal yang menghalangi kita datang ke masjid. Contoh dalam Sahih Bukhari, coba dilihat dalam Kitabu Al-Jum'ah tentang masalah salat Jumat. Di situ ada bab ar-rukhsa illam yahduril jum'ah fil matar. Imam Bukhari mengatakan bab keringanan untuk tidak salat Jumat di masjid ketika ada hujan. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, limu'adzinihi fi yaumin matir. Ketika hujan turun, Abdullah bin Abbas berkata kepada tukang azannya, idza qulta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau engkau sudah mengumandangkan asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fala taqul hayyalas shalah. Jangan engkau mengatakan hayyalas shalah. Ganti redaksi hayyalas shalah dengan mengatakan sallu fi buyutikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, faka'annan nas istangkaru. Namun banyak orang waktu itu mengingkari apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Seperti orang sekarang, ketika ada himbauan untuk tidak salat di masjid, entah salat Jumat atau salat berjamaah 5 waktu, banyak manusia mengingkari dengan alasan tadi, harus taat kepada Allah, nggak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat Allah. Ini bukan maksiat kepada Allah, ini justru perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faka'anan nas istangkaru, kata Ibn Abbas, seolah-olah manusia mengingkari hal seperti ini. Kemudian kata Ibn Abbas, ya, kalian mengingkari diriku, wa qad fa'alahu man wa khairan minni. Padahal ini yaitu mengalihkan tadi salat di masjid, dari masjid ke rumah, kata Ibn Abbas, ini merupakan sunnahnya orang yang lebih baik daripadaku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam Sahih Bukhari juga dalam Kitabul Adzan ada babur rukhsah, bab keringanan untuk tidak salat di masjid karena ada hujan atau karena ada halangan. Kalau hujan saja, kalau becek ataupun ada lumpur, ada keringan, tidak salat di masjid kata para ulama, apalagi dengan adanya virus corona yang sangat dahsyat ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, di antara bentuk kita taat kepada Allah dan Rasul, di antara bentuk kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul dengan mentaati pemimpin kaum muslimin. Dan harus kita yakini, agama Islam itu agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesulitan. Orang yang tidak bisa salat dengan berdiri, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kalian nggak bisa salat dengan berdiri, salat dengan duduk. Demikian pula seperti dalam keadaan sekarang ini. Kalau kita nggak bisa sholat Jumat di masjid, sholat duhur di rumah. Kalau kita nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakini, tetap kita akan dapat pahala karena ada udzur seperti ini. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihah. Kata Rasul, apabila seorang hamba itu sakit atau dia safar sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang biasa dia lakukan, maka Allah tetap catat baginya pahala seperti ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia mukim. Yakini Allah dengan kasih sayangnya tetap akan berikan kemudahan bagi kita. Apalagi dalam kaidah usul fikih kita katakan idza dhaqa ittasa. Dalam agama Islam kalau ada kesempitan, Islam itu luas. Jangan kita mempersulit diri tanpa ilmu,
tanpa bimbingan para al-ulama. Sekali lagi, ma'asal muslimin, tawakal kepada Allah, iman kepada takdir adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah, tapi itu tidak menafikan untuk kita mengambil sebab, di antaranya mencegah dari penyakit menular sebagaimana kata Rasul, firra minal majrum firaraka minal al-asad. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan yang baik, yang indah dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarh Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada sebab itu syirik dalam tauhid. Harus kita bertawakal, bergantung, bersandar hanya kepada Allah, Allahus Samad. Wa tawakkal 'alal hayy ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Tidak boleh kita bergantung kepada diri kita, kepada makhluk, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil akal. Adapun meninggalkan sebab yang itu memang sebab yang dibolehkan, sebab yang disyariatkan, maka itu menunjukkan akan kekurangan akal orang tersebut. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, peringatan yang terakhir yang ingin kita sampaikan, hendaklah di saat-saat seperti ini perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Ketika Nabi Isa alaihissalam tidak bisa mengalahkan Ya'juj wa Ma'juj, beliau hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa mengentaskan musibah ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada dirimu tentang diriku, jawablah aku dekat. Ud'uni astajib lakum. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohonlah kepada Allah. Wa idza sa'anta fasta'in billah. Jika engkau mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengentaskan musibah ini dari kita semuanya. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keluarga kita dari virus corona dan segala bentuk mara bahaya. Dan kita doakan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada pemerintah kaum muslimin di negeri kita ataupun di negeri kaum muslimin yang lainnya. Demikian pula kepada para tenaga medis, dokter ataupun perawat atau yang semisal dengan mereka, semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk mereka bisa menangani virus corona ini dengan baik, dan semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia wal akhirah. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita kaum muslimin yang meninggal dunia karena virus corona, Allah merahmati mereka, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala syahid kepada mereka. Dan kita doakan semoga mereka yang dalam keadaan tertimpa atau positif terkena virus corona ini, segera Allah menyembuhkan mereka, dan semoga Allah segera mengentaskan virus corona ini dari kita semuanya. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan dari wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang sampai pada halaman 168, bab tentang al-iman bil haud, iman tentang telaganya Rasulullah SAW. Mengimani adanya telaga Rasulullah SAW di akhirat. Ini salah satu bentuk iman kepada al-yaumil akhir, dan juga iman kepada hal-hal yang gaib, dan membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, thumma al-imanu bi anna li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haudan tariduhu ummatuhu kama sahha anhu. Wajib beriman, mengimani, meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga, yaitu di padang mahsyar, di hari kiamat, di hari akhirat, yang akan didatangi oleh umat beliau, umat Islam. Seperti yang telah sahih dalam
hadis-hadis yang mutawatir, yang banyak periwayatannya. Kita baca dulu ucapan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang memang dalam bab ini ringkas, tapi nanti akan kita tambahi dengan syarah yang lain, di antaranya syarah Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah. Kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, sekali lagi wajib mengimani bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga pada hari kiamat yang akan didatangi oleh umat beliau, sebagaimana yang telah sahih dalam hadis-hadis beliau. Kemudian kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa annahu kama baina Aden ila Amman al-Balqa, yang mana besarnya telaga Rasul di padang mahsyar itu seperti antara kota Aden di Yaman ke Amman Balqa, ke arah Baitul Maqdis atau dekat Baitul Maqdis di Palestina. Ya. Nanti akan disampaikan ada berbagai macam redaksinya nanti. Yang mana intinya besar sekali telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panjangnya itu sebulan perjalanan, demikian pula dengan lebarnya 1 bulan perjalanan. Warawa min Makkah ila Baitul Maqdis, ada dalam riwayat antara kota Makkah sampai ke Baitul Maqdis. Meskipun kata pentahqiq kitab ini Syekh Dr. Ahmad bin Ati Al-Ghamidi, beliau belum mendapatkan lafaz seperti itu. Cuma itu secara maknanya. Wa bi alfadin ukhar, dan masih banyak redaksi-redaksi yang lain. Nanti insya Allah akan kita sampaikan. Kemudian kata Al-Hafidh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa akwabuhu adadun nujumis sama, dan bejana-bejananya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Rawahu Abdullah bin Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Amr, wa Ubay bin Ka'ab, wa Abu Dzar. Kemudian wa Thauban maula Rasul SAW, wa Abu Umamah Al-Bahili, wa Buraidah Al-Aslami. Ini ucapan ringkas Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tentang bab telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan baca syarah atau penjelasan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Thahawiyah, yang insyaallah sangat bermanfaat tentang bab ini khususnya. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi berkata ketika mensyarah menjelaskan ucapan Imam Thahawi, wal haud alladhi akrama Allah Ta'ala bi ghiyasan li ummati haqqun. Imam Thahawi mengatakan telaga yang Allah muliakan nabinya dengannya untuk memberikan minuman kepada umat Nabi Muhammad SAW itu hak, benar adanya. Kemudian Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi berkata, al-ahaditsul waridatu fi dzikril haud tablughu haddat tawatur. Hadis-hadis tentang telaga Rasul SAW itu mutawatir, banyak periwayatannya. Karena memang sedikit, kata para ulama, hadis-hadis yang mutawatir secara lafadznya itu sangat sedikit. Di antaranya hadis tentang telaga ini. Ini hadisnya apa? Mutawatir. Dan sudah kita sampaikan, adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka meyakini semua hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, entah yang mutawatir, entah yang ahad, semuanya wajib diimani, dibenarkan. Adapun kelompok Mu'tazilah yang dulu maupun sekarang, yang diwakili sekarang oleh Hizbut Tahrir, mereka tidak meyakini hadis ahad dalam masalah al-aqidah. Ini tentunya manhaj akidah yang sesat.
Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman Rasul sampai detik ini, sampai hari kiamat meyakini yang penting hadisnya sahih dari Rasul SAW, entah sedikit atau banyak periwayatannya, itu wajib diterima. Apalagi kata para ulama, hadis yang mutawatir secara lafadz khususnya, itu sangat sedikit. Kebanyakan hadisnya al-ahad. Ya, bahkan ada yang mengatakan hadis yang mutawatir secara lafadznya hanya 14 atau kurang lebih seperti itu. Artinya sekali lagi, mereka sesat kalau mengatakan hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah al-aqidah. Hadis ahad atau mutawatir yang penting sahih dari Rasulullah SAW diyakini dibenarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun di antara hadis yang mutawatir adalah hadis tentang telaga Rasulullah SAW. Rawaha minas sahaba bid'un wa thalathuna sahabiyan radhiyallahu anhum. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, hadis tentang telaga itu diriwayatkan oleh 30 lebih sahabat Rasulullah SAW. Artinya sangat mutawatir, sangat banyak periwayatannya. Walaqad istaqsa turuqaha syekhuna asy-syekh Imaduddin Ibnu Katsir taghammadallahu birahmati fi akhiri tarikhihi al-kabir. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, dan riwayat-riwayat tentang telaga ini, tentang hadis telaga ini disebutkan, dijelaskan oleh guru kami, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena Imam Ibnu Abil Is itu murid dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak itu dalam kitab beliau tentang sejarah yang berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Di sini ada footnote, ya, disampaikan sekilas tentang ucapan Ibnu Katsir tentang telaga Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir, ya, "Dzikru ma warada fil haudil Muhammadi sakanallahu minhu yaumal qiyamah minal ahaditsil masyhuratil muta'addidati minat turuqil ma'thuratil katsiratil mutadhafirah." Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bab tentang telaga Nabi Muhammad SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semuanya untuk bisa meminumnya pada hari kiamat. Hadis-hadis tentang itu sangat masyhur, terkenal, dan banyak jalannya periwayatannya. Ya. Wa in raghmat unufu katsir minal mubtadi' al-mukabir al-qailin bi juhudi. Meskipun banyak dari ahli bid'ah yang mereka mengingkari adanya telaga Rasulullah SAW tersebut. Al-munkirin liwujudihi wa akhliq bihim an yuhala bain wa baina wurudihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari telaganya Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Ya. Wa kama qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan man kadzdzaba bi karamah lam yanalha. Sebagaimana sebagian salaf mengatakan barang siapa mengingkari adanya karamah bagi wali-wali Allah, maka ya Allah akan menjauhkan dari karamah tersebut. Wala ittala al-munkir lil haud ala masanuridu minal ahadits qabla maqalati lam yakulha. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, seandainya orang-orang yang mengingkari telaga Rasul tersebut itu membaca apa yang akan kami sampaikan tentang riwayat-riwayat tersebut yang banyak sekali, sebelum dia mengingkarinya, pasti dia tidak akan mengingkari tersebut. Ya, karena mungkin banyak di antara yang mengingkari itu karena kejahilan mereka. Al-jahl aduwwu sahibihi. Kata para ulama, kejahilan itu musuh bagi pemiliknya. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kita lanjutkan membaca ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah. Faminha, ya di sini beliau akan menyebutkan beberapa riwayat yang sahihah tentang telaga tersebut. Di antaranya marawahul Bukhari rahimahullah. Apa yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna qadra haudi kama baina Aila ila San'a minal Yaman. Sesungguhnya besarnya telagaku itu seperti antara kota Aila ke San'a dari negeri Yaman. Wa inna fihi minal abariq ka'adadi nujumis sama.
Sesungguhnya jumlah bejana-bejananya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Kemudian riwayat berikutnya, wa anhu aidon anin Nabi SAW, dari Anas bin Malik juga dari Rasul SAW, beliau bersabda, la yaridanna alayya nasun min ashabi al-hawdah, akan datang sebagian dari, di sini riwayat ini katakan ashabi, para sahabatku, namun dalam riwayat min ummati, dari umatku, akan didatangi oleh sebagian dari orang-orang tersebut, hatta idza araftuhum ukhtuliju duni, ketika aku mengetahui mereka, mereka pun dijauhkan dariku. Fa aqulu usayhabi, mereka adalah para sahabatku. Dari riwayat para umatku. Ya, yang disebut di sini bukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan beliau, beriman dengan beliau dan mati dalam keadaan iman, bukan itu yang dimaksud. Seperti yang dituduhkan oleh kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Fa yaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kata Allah, engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kemudian riwayat berikutnya diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala aghfa Rasul sallallahu ighfa'atan. Suatu saat Rasul pernah tidur sejenak. Farafa ra'sahu mubtasiman. Kemudian beliau terbangun dan mengangkat kepala beliau seraya tersenyum. Imma qala lahum wa imma qalu lahu lima dhahikta. Ini ada kemungkinan Rasul langsung berkata kepada mereka atau mereka bertanya kepada Rasul terlebih dahulu. Lima dhahikta, kenapa engkau tertawa ya atau tersenyum ya Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, Rasul pun bersabda, innahu nazat alayya anifan suratun. Sesungguhnya telah turun kepadaku sebuah surat. Faqara, Rasul pun membaca surat tersebut, yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kemudian Rasul berkata setelah membaca surat Al-Kautsar sampai akhir, summa qala hal tadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Qalu Allah wa Rasul alam. Para sahabat mengatakan hanya Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Itu adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga. Dalam riwayat wa'adani, yang Allah janjikan untukku di surga. Ini juga sebagai bantahan kepada salah seorang profesor yang mengatakan Rasul tidak dijamin masuk surga. Ini Rasul yang mengatakan beliau dijamin masuk surga oleh Allah lewat surat yang terpendek, Inna a'tainakal kautsar. Dan Rasul mengatakan Al-Kautsar adalah sungai di surga yang Allah telah janjikan kepada Rasul SAW. Artinya Rasul telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alaihi khairun katsir. Di Kautsar tersebut banyak kebaikan. Taridu ali ummati yaumal qiyamah, yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Aniyatu adadul kawakib. Bejana-bejananya itu sejumlah bintang-bintang di langit. Yukhtalajul abdu minhum. Namun ada sebagian hamba-hambaku yang atau hamba-hamba Allah yang akan diusir dari telaga tersebut. Fa'akulu ya Rabbi innahu min ummati. Rasul pun mengatakan, wahai Rabbku, dia termasuk umatku. Fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam urusan agama ini sepeninggalmu. Dalam ucapan ini kata para ulama ada dua yang bisa kita petik, bahwasanya Rasul tidak tahu yang gaib. Rasul tidak tahu yang gaib. Rasul bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menuhankan Rasul SAW dengan mengatakan Rasul tahu yang gaib atau Rasul yang bisa menyembuhkan penyakit, naudzubillah min dzalik. Rasul manusia biasa. Qul innama ana basyarun mislukum. Rasul tidak tahu yang gaib. Kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Yang kedua, di antara mereka yang diusir dari telaga Rasul pada hari kiamat, yaitu orang yang murtad dari Islam dan ahli bid'ah. Orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita mau mencita-citakan minum dari telaga Rasul, ikuti akidah Rasul, manhaj Rasul, ajaran Rasul, sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Inna a'tainakal kautsar,
Beliau mengatakan, "Man kana waridan ala sunnatihi fid dunya, kana waridan haudhahu yaumal qiyamah." Bahwasanya barang siapa yang mendatangi sunnahnya Rasul, artinya berpegang teguh dengan sunnahnya Rasul, ajarannya Rasul, tidak menyimpang dari ajaran Rasul, tidak berbuat bid'ah dalam agama Allah, terutama dalam masalah akidah, maka dia akan bisa mendatangi, meminum dari telaganya Rasul SAW. Namun sebaliknya, yang menyimpang, kata beliau, akan diusir dari telaga Rasul SAW. Na'udzubillah min dalik. Wa rawahu Muslim wa lafdhuhu wa nahrun wa adani rabbi. Hadis tadi riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain dikatakan, Al-Kautsar adalah nahrun, sungai, wa adani rabbi, yang Allah janjikan untukku. Alai khairin katsir, banyak kebaikan di dalamnya. Huwa haudun taridu alai umat yaumal qiyamah. Itulah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Kemudian makna dari itu semuanya, annahu yaskhub fihi mizaban min dalikal kautsar ilal haud. Kalau ditanya apa keterkaitan antara Kautsar dengan telaga Rasul? Kautsar sungai di surga, telaga ada di padang mahsyar. Kata Imam Ibn Abil Is al-Hanafi bahwasanya air di surga, di sungai Kautsar itu akan mengalir ke telaganya Rasul SAW, alias air telaganya Rasul itu bersumber dari Al-Kautsar, sungai di surga. Wal haud fil arasat qabla sirat. Telaganya Rasul ada di padang mahsyar dan itu akan didatangi oleh umat beliau sebelum mereka melewati jembatan. Li'anna yukhtalaju anhu wa yumna minu aqwamun qarir tardu al aqabihim wa misl haula la yujawizuna as-sirat. Di antara alasan bahwasanya telaga Rasul itu di padang mahsyar sebelum sirat, karena tidak mungkin orang-orang itu bisa mendatangi sirat, ya, kalau mereka itu atau tidak mungkin mereka itu bisa mendatangi, ya, telaga Rasul, sedangkan mereka ketika melewati sirat sudah masuk ke dalam api neraka jahanam kalau mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah telaga Rasul didatangi sebelum sirat atau setelah sirat, setelah timbangan atau sebelum timbangan. Namun yang rajih akan disampaikan bahwasanya telaganya Rasul didatangi sebelum timbangan hari kiamat, sebelum as-sirat. Kemudian warawahul Bukhari wa Muslim an Jundab bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu qala sami'tu sallam yaqul ana faratukum alal haud. Aku mendahului kalian di telaga. Kemudian disebutkan lagi hadis yang lain, namun intinya kata Imam Ibnu Abil Is al-Hanafi, walladhi yatalakhas minal ahadits al-warida fi sifatil haud. Kesimpulan dari hadis tadi, ya, annau haudun azim, itu telaga yang sangat besar sekali. Wa maridun karim, ya, yumaddu min syarabil jannah, yang sumbernya dari sungai di surga tadi. Min nahril kautsar alladhi huwa asyaddu bayan minal laban, yang lebih putih daripada susu, wa abrad minal thalaj, lebih dingin daripada es, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa atyab rihan minal misk, lebih wangi daripada minyak misk, wa huwa fi ghayatil ittisa', dan itu sangat luas. Ardu wa tulu sawa, panjang dan lebarnya sama, yaitu kullu zawiyah min zawaya ma satu syahrin, ya, panjangnya 1 bulan perjalanan, lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Wa fi ba'dil, kemudian dikatakan oleh beliau, faqatalallah al-munkirin liwujudil haud. Semoga Allah melaknat orang-orang yang mengingkari adanya telaga Rasulullah SAW, wa akhliq bihim an yuhala bainahum wa baina wurudi yaumal atishil akbar, dan semoga Allah menjauhkan mereka dari telaganya Rasulullah SAW. Kemudian ikhwani fillah, tadi dikatakan bahwasanya redaksi itu banyak sekali tentang besarnya telaga Rasul. Ada yang riwayat mengatakan tadi antara Aila dan Son'a, ada yang mengatakan tadi antara Mekah dan Baitul Maqdis dan sebagainya. Kata Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, itu tidak saling bertabrakan.
Itu riwayat-riwayat yang banyak. Rasul terkadang menyampaikan ini, menyampaikan redaksi yang itu sesuai dengan yang diajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya hadis-hadis tentang telaga itu sahih dan mutawatir yang wajib untuk kita mengimaninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita untuk bisa meminum dari telaga Rasul di hari kiamat kelak. Wallahu taala a'lam. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. Ini adalah pertanyaan, Ustadz, jika rumah anak di dekat masjid, lalu ketika adzan berkumandang, lalu saya sholat di rumah untuk saat ini, apakah saya ketika sholat tinggal iqomah? Apakah saya ketika sholat tinggal iqomah atau adzan lagi, Ustadz? Kalau kita tinggal di rumah kita tidak sholat di masjid, cukup hanya dengan qomat saja. Nah, ya, sekali lagi dalam kondisi seperti ini taati pemimpin kaum muslimin, ya. Dan itu sekali lagi termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan wajib dalam kita menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita yang tersebar untuk kita berhati-hati. Jangan kita cepat menerimanya kecuali dari pengumuman yang resmi. Ya, dan sekali lagi harus betul-betul berhati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Banyak belajar, banyak berdoa, banyak beribadah kepada Allah. Jangan menyebarkan berita-berita yang hoax, yang tidak jelas ataupun yang tidak benar, apalagi yang menyangkut ya celaan caci makian kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah segera mengentaskan musibah ini dari kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Aqul qouli hadza, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih perhatiannya. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.